Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa baru saja menyelesaikan rangkaian pertemuan penting di Amerika Serikat bersama IMF, Bank Dunia, dan para investor global. Lalu apa hasilnya? Apakah kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga? Sudah bersama kami dari luar studio Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Purbaya. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah agenda yang begitu padat. Pak Purbaya, apa saja kemudian hasil yang dibawa dari pertemuan dengan IMF, World Bank? Yang pertama adalah dengan investor yang paling penting untuk kita kan mereka sekarang sedang berinvestasi di kita dan mungkin akan meningkatkan atau menurunkan. Jadi mereka ingin melihat apakah kebijakan fiskal yang digembar-gemborkan oleh kita di Indonesia itu betul-betul masuk akal. Jadi dalam pertemuan dengan mereka mengetes betul strategi kita, teori-teori kita, dan langkah-langkah yang kita lakukan, dan mereka hitung apakah masuk akal apa enggak. Dan yang paling penting adalah mereka ingin melihat apakah Indonesia betul-betul mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Indonesia pada saat ini. Dalam pertemuan dengan para investor, sepertinya mereka sudah, bukan sepertinya, mereka amat antusias dalam pertemuan itu dan saya sempat mengajarkan beberapa teori ekonomi sehingga mereka senang juga kelihatannya tuh. Dan confidence mereka ke Indonesia bisa kita kembalikan. Jadi ada yang nanya berapa yang mau dikeluarkan lagi bondnya untuk investor bond ya, karena mereka sedang menghitung-hitung berapa yang akan mereka pindahkan ke sini, kira-kira begitu. Dengan IMF dan World Bank, dengan IMF kita udah ketemu langsung dengan pimpinannya dalam bilateral Indonesia dengan IMF. Kami juga kemukakan hal yang sama bahwa fundamental ekonomi kita baik, langkah-langkah kita baik, dan kita sudah melakukan reformasi atau restrukturisasi di fiskal maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi kita tekankan bahwa program kita bilang reformasi atau perbaikan yang dilakukan oleh Prabowo itu sudah membawa hasil yang baik dan betul-betul berdampak positif ke ekonomi. Karena kalau kita lihat di triwulan akhir tahun lalu kita ekonominya tumbuh 5,39%, full year 5,11%, salah satu yang tertinggi di G20. Dan triwulan pertama tahun ini pun kita sedang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden membuat kita masuki tahun 2026 dengan keadaan yang baik, sehingga ketika ada shock dari harga minyak dunia yang tinggi, ekonomi kita masih bisa bertahan. Jadi itu message utama yang kita berikan ke investor maupun ke IMF dan World Bank. Dan mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan boleh bilang sedikit kagum, dia nggak bilang kagum sih, tadi mukanya sih kelihatan sih senang sekali dengan berita yang kita bawa. Ya, Pak Purbaya, ini kan ada yang menarik gitu ya, yang sempat juga Pak Purbaya katakan bahwa pejabat Bank Dunia itu menyampaikan permintaan maaf berulang kali bahkan usai menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan proyeksi ini dipublish tanpa sepengetahuan atasan ekonom tersebut di Indonesia. Nah, menurut Bapak permintaan maaf ini menunjukkan apa? Dan apakah pemerintah kemudian meminta untuk direvisi? Iya, bukan pejabatnya ya, tapi ekonom yang melakukan prediksi itu, yang menghitung, mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi itu. Dia bilang di depan bosnya tuh bahwa itu kecepatan dan dia minta maaf pada waktu itu. Apologize, minta maaf, I'm sorry. Tapi saya nggak minta untuk direvisi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kalau udah dipublish, saya akan membuat Anda gagal dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan ciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Dia ketawa dan dia ikut mendoakan. Kira-kira begitu. Nah, kalau memang ingin membuktikan proyeksi itu salah, kalau kita ingat lagi gitu ya, proyeksi yang disampaikan oleh Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 2026 sebesar 4,7%, turun dari perkiraan sebelumnya di 4,8% yang dirilis April 2026 ini, Pak. Nah, tapi kalau kita bandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan juga Pasifik yang hanya 4,2%, artinya kita masih lebih unggul begitu. Nah, Bapak mengatakan akan membuktikan proyeksi Bank Dunia itu salah.
Jadi berapa Pak target yang Bapak tetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk membuktikan proyeksi itu salah? Oh, saya tetap menargetkan di atas 5,5% untuk tahun ini. Tentunya itu perlu upaya yang lebih keras. Tapi ya, saya yakin kalau kita menjaga permintaan dalam negeri dengan baik, ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan lebih baik lagi. Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya nggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya. Jadi sia-sianya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri. Kalau dia cuma prediksi 4,7, berarti ya dia nganggap kita tidur, kira-kira begitu. Kan saya nggak tidur, sekarang pagi-pagi aja bangun. Jadi gini, dia mengakui prediksinya terlalu pesimistik. Pada saat yang hampir bersamaan kan ADB mengeluarkan juga prediksi Indonesia 5,2%. Jadi sepertinya memang mereka terlalu pesimistik. Kalau kita lihat juga eh, perang ini sepertinya nggak akan berlangsung terlalu lama lagi karena saya lihat kan Trump akan ke Pakistan, kalau nggak clear arahnya mungkin yang akan ke sana. Paling nggak ujungnya sudah mulai kelihatan. Artinya mungkin shock yang dialami oleh kita tidak akan berlangsung sepanjang tahun ini. Balik ke APBN kita, artinya APBN kita yang saya asumsikan sudah $100 sampai akhir tahun rata-rata, mungkin nanti harga minyak akan di bawah itu. Jadi mungkin saya akan masih punya senjata tambahan untuk memberi dorongan ke perekonomian lebih lanjut lagi sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Jadi mereka salah hitung di situ. Ya. Indonesia kemudian Pak resmi mempertahankan peringkat triple B dengan outlook yang stabil, artinya ekonomi Indonesia tetap masuk kategori investment grade menurut penilaian S&P. Nah, apakah kemudian ini sinyal baik sebetulnya bagi para investor? Ini untuk saya sinyal yang baik, yang amat baik sekali, dan untuk investor juga sama. Karena kan S&P juga akan mengambil langkah yang sama, menurunkan outlook kita ke negatif juga. Ternyata setelah kita diskusi dengan tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, bukan pimpinan ya, orang-orang penting di S&P yang langsung menangani peringkat kita bisa meyakinkan bahwa langkah yang kita jalankan adalah baik. Kita tidak akan menembus level 3% dari PDB untuk rasio defisit kita. Jadi kita bisa menjalankan program dengan konsisten. Saya tunjukkan juga ke mereka bahwa dengan pendekatan yang baru, dengan reformasi, restrukturisasi di perpajakan dan perekonomian di tempat-tempat yang lain, dengan dana yang hampir sama di APBN di tahun lalu di triwulan keempat, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya dan dibanding juga dengan negara-negara lain di dunia. Jadi saya bilang ke mereka, kita sudah bisa menciptakan atau menjalankan anggaran kita dengan lebih efisien. Artinya proyek-proyek Pak Prabowo memang proyek-proyek yang tepat sasaran kelihatannya. Dan yang menarik Kemudian Pak ini, Purba, ya silakan lanjutkan Pak. beberapa investor mengatakan memang Moody's dan lain-lain terlalu cepat merubah outlook ke perekonomian Indonesia. Itu kan seperti saya katakan sebelumnya bahwa mungkin Moody's dan lain-lain offside. Kalau S&P betul-betul memang tidak merubah outlook kita, berarti memang yang lain betul-betul offside. Jadi Juni S&P akan ke Indonesia, tapi bukan dalam rangka, sepengertian saya, bukan dalam rangka mengotak-ngatik lagi itu outlook, tapi emang ingin diskusi dan melihat apakah betul program yang kita jalankan itu sesuai dengan yang saya sebutkan ke mereka sebelumnya. Harusnya sih itu akan aman karena emang kita menjalankan program yang sudah ada.
yang didesain oleh Bapak Presiden, tinggal kita jalankan aja, kita pastikan semua ekonomi berjalan dengan atau efisien. Saya akan hilangkan kendala-kendala di perekonomian dan memastikan juga belanja pemerintah dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan sedikit yang bocor. Atau kalau bisa nggak ada yang bocor. Ya, jadi akan datang ke Jakarta tapi untuk diskusi dan juga untuk membuktikan realnya begitu ya Pak ya. Dari pertemuan dengan para investor kemudian Pak di Amerika Serikat, apakah kemudian ada komitmen konkret? Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu Pak. Atau kesepakatan baru yang berhasil dicapai? Untuk komitmen konkret belum ada karena kan baru. Masa iya dia tiba-tiba langsung invest. Dia sedang mengukur-ngukur apakah Indonesia betul-betul akan melakukan reformasi di perekonomiannya. Dan ketika saya diskusi dengan mereka, tanya mereka dalam-dalam, saya tunjukkan bahwa emang kita betul-betul akan melakukan hal itu. Jadi sekarang suasana di kebatinan di investor Amerika yang real sector ya, tadi kan yang tadi kan financial sector akan masuk dalam waktu nggak lama. Yang real sector bilang ternyata Indonesia sedang melakukan perubahan yang betul dan kelihatannya strateginya masuk akal dan menterinya juga bisa, maksudnya saya bisa menjelaskan dengan gamblang langkah-langkah kita sehingga mereka bilang mereka semakin bersemangat untuk melakukan investasi di Indonesia. Beberapa investor tadi ingin ketemu dengan saya 4 mata langsung, saya akan temui beberapa di antaranya. Jadi yang penting adalah pandangan investor Amerika dan global, mungkin global juga ya, ke Indonesia itu berubah. Dan mereka mulai mempercayai program-program Pak Prabowo. Dan yang penting mereka melihat ke depan kita bisa tumbuh secara berkesinambungan. Ya, kami juga ingin mendengar lebih spesifik Pak terkait dengan Bapak juga kemarin sudah melakukan bilateral meeting gitu ya dengan Ratu Belanda, Queen Maxima, US Chambers, kemudian juga Menteri Keuangan Tiongkok dan Menteri Keuangan Australia. Apa kemudian hasilnya Pak? Oh, kita menjajaki kerjasama lebih lanjut untuk Queen Maxima. Dia punya program health finance atau kesehatan finansial masyarakat. Saya kira kita bisa gabungkan dengan program-program yang ada di kita sehingga nanti rumah program untuk menyejahterakan masyarakatnya lebih jelas dan standarnya akan lebih menggunakan standar dunia. Jadi ke depan dia akan datang ke Jakarta lagi untuk memastikan kita bekerja sama dengan baik. Di kementerian saya sudah bentuk tim khusus untuk negosiasi langsung dengan Queen Maxima dan menjalankan program-program bersama dengan pemerintah kita dengan lebih terorganize. Jadi tim sudah dibentuk dan Queen Maxima setuju untuk membentuk tim yang sama dari sini sehingga kita bisa langsung menjalankan program-program yang akan kita kerjasamakan itu. Untuk Tiongkok ya saya diskusi dengan Menteri Keuangan Tiongkok. Ada hal yang lucu di situ. Kan saya bilang kenapa dia semacam nanya lah kenapa kamu jarang keluar negeri. Saya bilang ke dia saya keluar negeri kalau pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Tadinya begitu. Tapi kan karena banyak tekanan atau banyak orang menyangka saya nggak berani keluar negeri. Karena orangnya tertutup ya saya terpaksa keluar negeri. Terus saya tanya balik, berapa pertumbuhan ekonomi kamu sekarang? 4,5% katanya. Saya tanya ke dia, kok kamu bisa keluar negeri? Tawa dia. Tapi negosiasi berlangsung dengan baik, diskusi berlangsung dengan baik, termasuk kita mendiskusikan kerjasama lebih lanjut ke depan, termasuk nasib bus atau kereta api cepat yang sudah diputuskan di Indonesia. Saya yakinkan ke Menteri Keuangan Cina, Indonesia tidak pernah melanggar janji yang sudah pernah ditetapkan. Dari rentetan pertemuan ini semua Pak, yang paling ingin kita lihat kan adalah hasil realnya nanti akan seperti apa sebetulnya dampaknya kepada ekonomi domestik kita Pak? Oh, yang paling utama adalah membalik sentimen terhadap perekonomian kita. Kenapa? Karena di dalam negeri banyak yang nggak percaya, banyak yang mengeluarkan sentimen negatif sehingga seolah-olah kita arahnya salah dan saya banyak berbohong gitu kira-kira. Tapi ketika saya jelaskan ke pihak investor luar negeri yang ahli betul dan termasuk IMF World Bank dan mereka
percaya bahwa kita bergerak ke arah yang betul dan memang data-datanya seperti itu, saya pikir sentimen ke Indonesia yang negatif akan segera hilang. Ini nanti akan terlihat dari yang beli bond semakin banyak dari luar negeri, yang masuk ke pasar saham makin banyak ke luar negeri, dan nanti investor foreign direct investment di real sector akan semakin banyak juga. Jadi sekarang banyak pengusaha sini yang ingin bertemu saya untuk memperluaslah investasinya di Indonesia. Jadi yang utama tadi, sentimen terhadap Indonesia akan berubah. Saya harapkan masyarakat juga mengerti bahwa memang kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik, sehingga optimisme semakin tumbuh dan mereka semakin bisa berbisnis, semakin memperluas bisnisnya untuk bisnismen, dan untuk masyarakat nggak takut lagi, nggak ragu untuk belanja, sehingga ekonomi semakin berputar. Nanti itu digabung dengan program-program pemerintah, itu akan membuat ekonomi kita memang menjadi betul-betul bertumbuh dengan lebih cepat tahun ini. Baik, terima kasih Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa sudah bergabung bersama kami dan terima kasih atas penjelasannya Pak atas hasil lawatan panjang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.